Mengenai dua startup dekakorn yaitu Grab dan Gojek, di mana mereka digosipkan akan melakukan merger nih. Ketika dua dekakorn ini bersatu, maka akan lebih menarik investor. Satu perusahaan besar menguasai urusan pergojekan. Ya, dari segi harga nanti kan kalau cuma satu perusahaan yang mendominasi, berarti kan tidak ada persaingan harga. Nanti diskonnya hilang. Kamu mau makan apa mas kalau nggak ada diskon? Hai Sobat Gorengan, kembali lagi bersama kami di Tas Official di segmen Gorengan Tekno. Dan kali ini sepertinya ada sesuatu yang istimewa. Wah, istimewa jelas. Ada apa nih? Biasanya kita berdua. Sekarang jadi Blackpink ini. Iya. Nah, jadi kita kedatangan bintang tamu kita, atau mungkin ini bisa jadi tim kita nantinya. Bukan bintang tamu, ini ada yang pengen ikut. Pengen ini? Mas, aku pengen ikut sekarang. Oke, ya. Namanya siapa? Dinar. Oke, Dina. Jadi kita hari ini kita akan membahas apa? Ya, di Gorengan Tekno kali ini kita akan membahas gosip, tapi bukan gosip artis. Hari ini kita akan membahas gosip antara dua startup besar yaitu Grab dan Gojek. Nah, sebelum masuk itu perkenalkan saya Anton Request dan partner saya Husni Raffi. Oke, langsung kita menuju ke beritanya. Grab dan Gojek, pasti udah kenal semua lah ya. Ya, sudah. Siapa yang kenal Grab sama Gojek? Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, dari Februari 2020 lalu ada berita yang cukup menarik untuk dibahas, yaitu mengenai dua startup dekakorn yaitu Grab dan Gojek, di mana mereka digosipkan akan melakukan merger nih. Nah, kemudian gosip ini turun kasta lalu mencuat lagi pada akhir-akhir ini. Nah, kira-kira jika memang gosip ini benar, kira-kira apa nih yang bakal terjadi? Kira-kira gimana, Mas? Dua perusahaan ini bakalan gabung. Ya, gosipnya seperti itu. Nah, sebelum masuk itu yang masuk dari gabung itu apa ya? Jadi satu perusahaan. Iya. Jadi gimana opininya? Jadi satu perusahaan gabung. Menarik dan nggak menarik. Ada menarik dan nggak menariknya. Ada menarik dan nggak menarik. Nah, nggak menariknya itu persaingannya kurang, tidak kompetitif ini. Monopoli deh. Monopoli. Ya. Jadinya nggak ada diskon-diskonnya. Nah, diskon. Nah, yang menjadi pertanyaan juga sih, nanti perusahaan ini bakal ganti nama atau enggak? Nah, ini yang menjadi perdebatan, ganti nama satu aplikasi atau tetap dua aplikasi itu. Nah, tapi dari dua pihak yaitu Grab dan Gojek belum angkat bicara nih mengenai gosip ini. Jadi sampai saat ini masih buah bibir semata. Nah, buat diketahui nih, Gojek adalah sebuah aplikasi ride hailing. Ride hailing itu istilah kerennya Ojek ya, yang muncul pada tahun 2010. Nah, aplikasi ini dibesut oleh PT Aplikasi Anak Bangsa yang dulunya itu milik Menteri Pendidikan sekarang, yaitu Mas Nadiem Makarim. Nah, kemudian di sisi lain, Grab adalah aplikasi ride hailing lainnya, akan tetapi aplikasi ini bermarkas di Singapura. Seperti itu. Nah, berbeda dengan Gojek, Grab ini bukan merupakan aplikasi bikinan anak negeri dan usianya itu lebih muda karena Grab itu muncul di Juni 2012. Jadi Grab itu ya adiknya Gojek. 2 tahun ya, selisih 2 tahun. Yep. ya. Markasnya Singapura kalau Grab kan ya. Yep. Tahu nggak Malaysia? Siapa Singapura Ya. itu? Punyanya Malaysia tapi Malaysia, markasnya tapi memang markasnya di di Singapura. Nah, Grab dan Gojek ini memiliki keunggulan nih yang tidak dimiliki satu dengan yang lainnya. Siapa ini? Menurut Mas Raffi, apa keunggulannya Gojek? Gojek itu dia itu aplikasinya tuh servisnya itu banyak. Servisnya banyak. Iya. Dari GoMessage, GoShop, GoClean, GoRide, Iya. dan macam-macam. Ya. Jadi itu salah satu keunggulannya dari aplikasi GoFood ya, multi service-nya banyak. Grab itu hampir sama, tapi beberapa di Grab itu nggak ada servisnya yang kayak Gojek gitu. Ya, benar banget nih. Jadi keunggulannya adalah jika Gojek itu dia sudah bertransformasi menjadi super apps, di mana banyak sekali fasilitas yang bisa kita temui di aplikasi Gojek ini. Nah,
kayak yang udah dibilang Mas Raffi tadi, ada GoMessage, GoTik, GoShop dan lain-lain. Nah, jadi sesuai nih sama tagline yang diusung, pasti ada jalan. Nah, sedangkan kalau Grab, keunggulannya adalah jumlah driver yang jauh lebih banyak. Iya, padahal lebih mudah ya kalau bisa ya. Nah, sehingga hal ini akan mendukung Grab ini ada di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Sebenarnya alasannya kenapa disebut Grab drivernya banyak ya karena Gojek itu kan tadi super app ya, aplikasi servisnya banyak, jadi fokusannya kan mereka nggak cuma di gorengnya aja. Sedangkan di Grab sendiri karena dia fokusnya di ride hailing atau bahasa sininya ojeknya, jadi dalam merekrut drivernya itu dia lebih banyak, lebih tersedia daripada di Gojeknya sendiri ya. Nah, jadi persaingan antar Grab dan Gojek ini sudah berlangsung cukup lama ya, apalagi semenjak mereka sama-sama menjadi Dekakorn. Nah, jadi persaingan ini bukan merupakan hal yang gratis ya, seperti yang kita tahu kedua startup ini dalam tanda kutip sudah banyak bakar duit nih untuk membuat promo-promo sehingga masyarakat lebih memilih ke salah satu aplikasi lain. Ya, betul sekali. Nah itu makanya tadi kalau Grab dan Gojek bergabung, fusion. Apa yang terjadi dengan promonya? Ya itu menariknya itu. Karena kita sebagai pelaku diskon, cinta diskon, penggila diskon pencari gorengan ya. Nah itu kalau dari sisi menariknya ini kan berarti kan dua perusahaan besar bergabung, mesti kan jadi satu raksasa baru ya. Ini mesti menjadi bayang baru bagi perusahaan-perusahaan besar yang lainnya, karena kan dua Dekakorn yang masing-masing sahamnya udah miliaran ya, puluhan miliar ya, bergabung jadi satu kan, berarti mereka punya investasi atau sahamnya modalnya kan banyak ya, valuasinya kan jadi besar, sehingga kan bisa menjadi suatu perusahaan yang sangat besar yang nantinya bisa menariknya ini ya jadi satu, kayak udah nggak ada lagi pesaing-pesaingnya. Jadi adanya ya GoGrab itu tadi. Nggak tahu sih namanya. Kira-kira namanya GoGrab itu. Kalau bersatu namanya apa? Yuk kita tebak-tebakan saja. Mungkin GoGrab bisa. Grab bisa GrabJack atau whatever lah. Banyak banget. Atau mungkin dengan nama yang di luar itu. Namanya Grab, tetap Grab. G dari Gojek dan Grab. Gojek Grab. Gojek Grab. Nah, jadi jika memang benar-benar bergabung nih, mereka akan bergerak lebih kencang menuju ke profitabilitas. Kenapa? Karena menurut ekonom nih, Bima Yudhistira. Siapa itu Bima Yudhistira? Seperti orang pintar ya, seorang ekonom dari IBEF itu menyebutkan bahwa ketika dua Dekakorn ini bersatu maka akan lebih menarik investor. Jadi dua-duanya kan udah Dekakorn nih. Ya, Dekakorn itu kan punya uang di kisaran lebih dari 10 miliar US dollar. Nah, jadi Grab punya 10 miliar, Gojek punya 10 miliar, terus 20 miliar. Itu kan bakal lebih menarik ya untuk teman-teman investor buat menanam sahamnya di situ. Likuiditas ya. Iya, likuiditas. Encer. Apakah Anda tahu likuiditas? Pinter, tiba-tiba pinter kenapa ini? Nanti editor ditambahin KBB likuiditas apa? Iya, betul sekali. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Apakah kalau di Gojek sama Grab ini kan hampir sama, tapi beda gitu. Apakah servisnya juga akan mempengaruhi juga ya? Iya. Ya itu salah satu yang bisa jadi menarik dan gak menarik ya. Ya yang tadi saya bilang di awal, yang menariknya dari sisi perusahaannya jadi satu besar. Tapi bisa jadi malah nantinya tidak fokus karena satu besar kan mengurus banyak servis juga harus terpisah-pisah. Orang Gojek aja setiap servisnya sendiri itu juga ada dibagi-bagi ya. Target marketnya agak beda ya. Target marketnya beda, dan dalam urusan organisasinya, pengurusan perusahaannya kan juga manajemennya kan juga terpisah dari misalnya Gojek sendiri yang ngurusi Grab sendiri dan lain-lain kan jadi satu di naungan Gojek.
Nah nanti kalau lebih besar lagi takutnya nanti bisa tidak optimal karena memang jadi satu. Dan ini yang menjadi tidak menarik adalah kalau jadi satu seperti itu nanti mesti karyawan atau apa mesti ada yang dipotong, jelas. Benar. Perampingan, Betul betul sekali. banget. Ini nggak menarik nih. Yang jadi yang nggak menarik itu karena monopolinya itu tadi. Monopolinya Iya. juga sih. Iya monopolinya itu Bisa. nggak sehat, jadinya nggak sehat. Jadi satu perusahaan besar menguasai urusan pergojekan. Proyekan dong, nggak boleh proyekan, nggak boleh Pergojekan ya. Ya dari segi harga nanti kan kalau cuman satu perusahaan yang mendominasi berarti kan tidak ada persaingan harga. Jadi kan dia bisa ngatur harga sesuka hati gitu loh. Maksudnya sesuka hati itu ya udah mau nggak mau harga nggak segitu. mau. Nah, Nanti kita juga yang kena. Aduh susah ini. Mars batalkan. nggak apa-apa, yang penting ada promo. Kalau Tapi masih ada sepertinya promo, nggak ada promo. Kalau Sepertinya masih nggak ada ada promo nggak promo. apa-apa. Ya. Saya mendukung. Nah, ternyata Usut salah satu orang besar di balik Grab yaitu Masayoshi Son. Siapa itu? Dia adalah salah satu pemilik saham terbesar. Itu juga kurang mendukung adanya hal ini karena apa? Karena akan membuat monopoli pasar seperti yang sudah dibahas oleh Mas Raffi. Jadi Masayoshi Son ini percaya bahwa industri retailing ini akan bisa memonopoli pasaran. Artinya apa? Akan banyak sekali peredaran uang di situ. Jadi ketika persaingan itu nggak ada, jadinya nggak begitu sehat gitu. Nah di sisi konsumer pun juga akan dirugikan karena ya pasti harganya main-main. Mau nggak mau. Ya. Adanya cuma situ tok. Tapi masih ada beberapa sih kayak Maxi, Bulog gitu. Masih ada. Indra. Ya. Tapi dengan walaupun misalnya ada kayak apa namanya aplikasi sejenis atau service sejenis, tapi karena ada satu yang mendominasi itu mesti nanti bisa jadi persaingannya jadi nggak sehat. Iya sih, bisa. Bisa jadi nggak sehat karena memang yang kecil selalu kalah. Selalu. Ya, jadi mau maju dalam bersaing pun udah bener dulu gitu loh. Iya, terutama dalam hal uang ya kan jelas. Waktu dua aja Grab sama Gojek aja udah sama-sama bakar uang. Ini udah besar, dua-duanya besar bakar uang. Jadi yang satu saingan yang kecil mau menyaing nggak bisa. Kalah uangnya mau bakar urusan promo dan lain-lain nggak bisa. Kalau start. Iya. Jadi Bukan. bukan bakar uang, nanti bakar foto mantan doang misalnya. Aduh. Nah kalau bergabung nih, nanti interface-nya gimana ya? Iya. Aku penasaran sih sama logo, nama perusahaan, terus nanti gimana? Apakah helm Gojek, jaket Grab kan kita nggak tahu itu. Menarik. Kita nggak tahu. Ordernya lewat Gojek yang datang Grab. Gitu kok bisa? Ya nggak tahu ya apa aplikasinya pakai dua tetap sama. Apa jadi satu ya? Apa jadi satu kita tunggu Misalnya- saja kalau memang kabarnya benar. Apa misal ada dua pilihan, aku milih Grab sama Gojek? Apa gitu ya? Ya, itu namanya gak Itu nggak bergabung. fair, tapi satu aplikasi. Atau mungkin bisa jadi nanti Grab yang urusan spesialisasinya untuk GoRide Oh, dan bisa. Gojek untuk Mungkin spesialisasi service lainnya kan juga tidak tahu manajemennya. Nah itu juga bisa sih. Bisa. Atau mungkin kita bertiga diajak bergabung biar tahu kan nggak tahu biar tahu tolong undang kita siapa kita cuma anak bawang Anak bawang. tidak ada pengaruhnya. Nah, tapi sebelum kita ngomongin jauh-jauh nih, kira-kira bakal jadi seperti apa, aplikasinya kayak gimana, modelnya kayak gimana. Ternyata merger dua perusahaan besar itu bukan sesuatu hal yang mudah nih. Kenapa? Karena merger seperti itu memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Nah, sementara jika memang beneran mau merger, itu akan terjadi pemangkasan karyawan ya seperti yang sudah dibilang Mas Rodi tadi. Nah, sementara kan kondisi ekonomi sedang seperti ini, jadi menurut aku itu akan sulit sekarang untuk melaksanakan merger di saat-saat seperti ini. Berarti harusnya jangan saat-saat seperti ini. Iya. Kalau bisa nggak usah, nanti diskonnya hilang. Kamu mau makan apa Mas kalau nggak ada diskon? Sebenarnya mungkin susahnya karena urusan regulasi juga ya. Iya. Regulasi.
semuanya harus diganti dari branding dan lain. Aku yakin banyak banget yang harus. Ya selain itu dari aturan-aturan juga sih, maksudnya ngikuti peraturan-peraturan. Ada undang-undangnya juga ya, nggak tahu sih. Kemungkinan ada undang-undangnya juga, kita nggak tahu. Ya kalau kalian nemu undang-undangannya silakan komen di bawah ya. Soalnya orang yang hukum, orang hukum yang apa? Ya, sama ngomong. Ya regulasinya misalnya regulasi organisasi harga. Ya. Harus kayaknya kemungkinan bisa kan mempunyai harga riset harganya masing-masing ya. Iya. Kemungkinan itu pasti bakal makan banyak waktu untuk riset kembali, untuk menciptakan pasar lagi kembali, mungkin agak sih. Kalau untuk tarif harga ojek sepertinya udah ada undang-undangnya ya, tarif dasarnya. Ada minimumnya. Ada, kayaknya udah ada. Saya lupa buktinya. Tapi kalau ada. Fitur lain kan masih ada. Memang kayak makanan lah masih makanan kan dua itu kan beda-beda juga. Ya. Nah itu mungkin ya riset itu lagi lama sih. Frekuensi diskonnya aja beda-beda ya. Nanti frekuensinya beda, biasanya yang 35%, 50%. Yang potongan 12.000 mana suaranya? Soalnya kalau beneran jadi kan kita mau nggak mau harus pakai service itu. Iya. Dan berapapun harganya ya kita terima aja. Diterima. Karena kita orang-orang mager yang nggak mau beli makanan bahkan di depan situ. Lebih baik ngojek. Betul sekali. Kita beli makanan 5 komplek dekat tempat kita itu lewat. Nggak ada 1 kilometer. Nggak ada. Cuman beberapa langkah. Tapi supirnya. kan nanti nggak ada diskonnya kalau dari Iya. langsung. Waktunya masih waktu ada diskon itu jaraknya cuma 5 rumah. Nggak mau kalau Kita nggak pakai ada. aplikasi online ini. Padahal drivernya jauhnya di sana. Jauhnya di sana. Tapi harus ke sini. Lumayan dapat diskon dianterin. Iya. Juga. Nah itu dia gosip kita dalam segmen Gorengan Tekno kali ini. Nah kalian termasuk tim yang mana nih? Tim pro atau tim kontra? Komen di bawah ya. Saya tergantung. Tergantung nanti kalau diskonnya banyak ya merch nggak apa-apa lah. Yang penting diskon jangan hilang gitu aja. Yep. Diskon adalah penyelamat di tanggal tua. Iya. Please ya. Daripada makan mie terus. Tolonglah kaum kecil seperti kita. Makan mie terus. Makan Indomie terus. Makan mie terus ya. Ya. Ya mungkin ada tambahan Mas Olan. Apa sih? Kayak Ini kameramen kita ditanyain. Editor kita. Editor bersama. Editor bersama. Nah jangan lupa buat kalian yang baru aja gabung atau baru aja nemuin channel ini, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena di tiap minggunya kita akan membawakan gosip-gosip baru, gosip-gosip banget, dan pengetahuan-pengetahuan yang akan menambah wawasan buat kalian semua. See you in the next video. Bye bye. Stay classy. Oh ya, jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian kalau ya siapa tahu minat dengan Gojek dan Grab. Bisa daftar di bawah ini. Salah. Ya ini jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian, grup WhatsApp, grup Telegram, di Twitter, Facebook dan lain-lain semacamnya, platform apapun untuk Karena share itu gratis. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Anthony Rodriguez. Saya Husni Raffi. Dan partner kita lagi Dinar Candy. Kita undur pamit dong, semangat ya. Kita undur pamit. Salam sejahtera. Salam gorengan tekno. Salam gorengan tekno. Bye bye. Kayaknya udah bye-bye. Ya udah bye-bye lagi. Udah. Oke, kita menuju ke video kedua mengenai gambar. Bye-bye. Belajar dulu.